Senang bertemu kembali di channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Apa kabar saudara-saudara? Semoga tetap optimis, tetap semangat, dan ada dalam suasana keceriaan. Hari ini kita akan merenungkan hati Yesus yang Maha Kudus. Setiap minggu ketiga sesudah Pentakosta, pada hari Jumat kita rayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Setiap orang mempunyai hati. Hati baik dalam arti biologis maupun dalam arti inti dari pribadi seseorang. Hati itu sangat penting dan boleh kita katakan menggambarkan keseluruhan pribadi dari manusia. Bila kita katakan dia orangnya baik hati, orang itu rendah hati, atau sebaliknya dia tinggi hati, mempunyai iri hati. Hati dalam hal ini sudah mengungkapkan keseluruhan pribadi orang itu. Atribut atau sebutan hati itu mewakili dari sifat atau pribadi manusia itu. Dan kalau kita menyebut Yesus mempunyai hati yang Maha Kudus, itu menggambarkan bahwa dia mempunyai, digambarkan dengan hati yang Maha Kudus yang melukiskan kekudusan dari seluruh kehidupannya. Sebelumnya, mari kita dengarkan bacaan dari Matius 11 tentang Yesus yang mempunyai hati yang Maha Kudus. Pada waktu itu, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai yang rendah hati, yang lemah lembut, dan mengajak orang untuk datang kepadanya. Kerendahan hati Tuhan memang sangat nyata. Dia meninggalkan kemuliaannya, keallahannya, turun ke dunia, menjadi hina dina, menjadi manusia, merasakan pengalaman-pengalaman sukacita sebagai manusia seperti kita. Dan dia juga lemah lembut. Dia bergaul, dia menyapa dari orang yang paling miskin, yang paling rendah, yang paling berdosa, yang sakit, untuk menggambarkan kelemah lembutan dari hatinya. Dan dia ingin melegakan, dia ingin meringankan kalau ada orang yang berbeban berat. Itulah artinya bahwa Yesus mengajak orang datang kepadanya, agar orang-orang yang dibebani dengan hal-hal yang memberatkan hidupnya bisa dilegakan, merasakan ketenangan, kepuasan. Hati Yesus yang Maha Kudus itu juga dinampakkan dalam cintanya yang begitu besar. Dan cinta yang begitu besar itu nampak dalam pengorbanan dirinya. Di kayu salib, Yesus menyerahkan hidupnya untuk penebusan umat manusia. Dan ketika dia tergantung dan wafat di salib, lambungnya ditikam dengan tombak oleh serdadu. Dan dari situ mengalirlah air dan darah. Itu adalah konkretisasi dari kasih yang begitu besar. Pengorbanan seluruh diri, nyawanya untuk penebusan kita. Itulah hati
yang sungguh-sungguh mulia, yang sungguh-sungguh penuh cinta, yang sungguh-sungguh rela berkorban habis-habisan untuk keselamatan orang lain. Bagaimana dengan hati kita sendiri? Ada orang yang berseloroh dengan mengatakan, hatiku, hatimu, hati-hati. Ya, setiap orang dari kita mempunyai hati. Dan Tuhan pada kesempatan lain mengatakan, dari dalam hati orang keluar perbendaharaan dari yang baik atau yang jahat. Maka kita perlu menjaga hati kita untuk tetap murni. Menjaga hati kita supaya dipenuhi dengan perbendaharaan kebaikan. Supaya nanti dari situ mengalir segala yang baik dalam ucapan, dalam pikiran, dan juga dalam tingkah laku kita. Kita diajak untuk berguru pada hati Yesus yang Maha Kudus, yang mempunyai kelemah lembutan, kerendahan hati, yang dipenuhi dengan cinta dan dipenuhi dengan pengorbanan. Maka saudara, perlu kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kepada Roh-Nya yang membimbing kita sesuai dengan sabdanya kepada kebenaran. Supaya di lubuk hati yang paling dalam itu, hati nurani kita dapat bertemu dengan Tuhan. Dan suara hati kita dari lubuk hati yang paling dalam itu menjadi suara Tuhan, suara kebaikan, suara kasih. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami merayakan hati Putramu Yesus Kristus yang Maha Kudus. Kami mohon, semoga hati kami juga dapat semakin menyerupai hati Putramu yang penuh kasih, penuh pengorbanan. Buatlah hati kami semakin dekat, semakin menyerupai hati Putramu Yesus Kristus, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat bertindak, bertingkah laku yang keluar dari hati kami yang paling dalam, yang keluar daripadamu, segala kebaikan, segala kedamaian, segala yang membawa keceriaan bagi hidup kami dan bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hingga di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga saudara-saudari sekalian tetap dalam lindungan Tuhan hingga kita bertemu pada video berikutnya, dan salam sejahtera bagi kita semua.